Kuasa ucapan kita. Renungan diinspirasi dari kitab Bilangan bab 24 ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Ketika Bileam melayangkan pandangannya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Raja akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan." Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang mengenal pengetahuan Allah yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Aku melihatnya, tetapi bukan sekarang. Aku memandangnya, tetapi belum dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Penulis berkebangsaan Jepang, Masaru Emoto, melakukan percobaan dengan air. Emoto meminta sekelompok orang untuk setiap hari mengucapkan kata-kata yang baik dan pujian-pujian kepada air dalam botol-botol A, dan sekelompok orang lainnya mengucapkan kata-kata buruk dan kasar kepada air dalam botol-botol B. Setelah beberapa saat, Emoto membuktikan bahwa air di botol A membentuk kristal-kristal yang bagus dan cantik, sedangkan air di botol B menghasilkan bentuk yang buruk dan tidak beraturan. Temuan Emoto memang tidak diakui dunia secara ilmiah, namun sungguh memberi inspirasi bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita mempunyai dampak yang luar biasa. Bacaan pertama hari ini mengisahkan Bileam bin Beor, seorang yang mulutnya penuh kuasa. Ia diberi tugas oleh Balak bin Zippor, raja orang Moab, untuk mengutuk bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Raja Balak merasa khawatir dan terancam oleh suatu bangsa yang bertumbuh besar dan menurutnya sudah menutupi permukaan bumi. Ia membujuk Bileam dengan bayaran yang besar agar mengutuki bangsa itu, sehingga ia akan sanggup berperang melawan dan mengusir mereka. Sebelum bertindak, Bileam selalu bertanya kepada Tuhannya. Ketika Tuhan melarang Bileam untuk menerima orderan dari Balak, ia patuh. Namun, ketika kedua kalinya utusan Balak datang dengan penawaran yang menggiurkan, ia pun berangkat. Menurut skenario Balak, seharusnya kutuk yang diucapkan Bileam. Namun, alih-alih kutuk, 3 kali Bileam mengucapkan berkat.
Imbalan luar biasa dari Balak tidak memampukan Bileam melawan perintah Tuhan. Ia hanya mampu mengucapkan apa yang telah Tuhan taruh di dalam mulutnya. Demikianlah ketika Bileam melayangkan pandangnya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghidupi dia. Lalu dia mengucapkan berkat dan nubuat bagi bangsa Israel. Sungguh, ucapan kita, entah ucapan baik ataupun buruk, akan berpengaruh bagi jiwa kita, seperti halnya pada air percobaan Emoto. Marilah kita senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, karena sesuatu yang baik adalah karunia Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi serta seisinya adalah milik-Mu. Bantulah kami akan senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Biarlah setiap ucapan kami mendatangkan kebaikan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.